Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan membahas cara membuat jadwal akses di menu WA Autorespon. Ya, jadi di menu-menu di WA Autorespon yang sudah kita buat sebelumnya, itu kita bisa buat jadwal aksesnya. Jadi mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, hari apa yang bisa diakses, lalu waktu jam berapa sampai jam berapa waktu aksesnya, itu bisa. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ini saya sudah membuat untuk isi formulir, kata kuncinya adalah ikut seminar, nanti menggunakan tipenya adalah medium, nanti hasilnya seperti ini ya. Lalu sekarang saya akses di HP, kata kuncinya adalah ikut seminar. Nah, seperti ini. Kemudian saya kirim ke server, nanti akan dibalas oleh server. Nah, seperti ini. Silakan terus diisi ya. Ini seperti biasa. Dikopikan terus lalu diisi dengan data yang ada. Terus misalkan ini saya isi alamat saya. Nah, seperti ini sudah diisi, kemudian dikirim, maka otomatis akan terekap di sheet register user. Nah, ini secara normal ya, aslinya seperti ini. Jadi mengisi formulir ikut seminar. Nah, formulir ini misalkan untuk pendaftaran seminar, tapi pendaftarannya itu dibuka dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, selesainya ada tanggalnya. Itu kita bisa setting supaya nanti tidak sembarang jadwal atau tanggal itu bisa diakses. Karena mungkin mulainya dari tanggal 15 ya, berarti nanti aksesnya tanggal 15. Kalau diakses tanggal 14 nggak bisa. Begitu juga kalau misalkan hari libur, misalkan hari Minggu tidak melayani untuk pendaftaran seminar, itu bisa saja kita setting ya. Terus begitu juga untuk pendaftarannya, karena mungkin ada jadwal kita kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, untuk jamnya juga bisa kita batasi dari jam berapa mulainya sampai jam berapa berakhirnya, itu bisa. Nah, gimana cara menyetingnya untuk menu-menu yang ada di WA Autorespon? Silakan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, sekarang kita pertama akses dulu atau buka dulu aplikasinya. Lalu kita klik Start Service atau buka WBA kalau dalam bahasa Indonesia. Lalu akan membuka browser langsung seperti ini. Lalu kita tunggu sampai prosesnya terbuka penuh ya, sampai masuk ke WBA. Terus pastikan aplikasi ini sudah connect. Nah, dengan cara diklik hubungkan akses. Hubungkan akses ini ya, diklik. Nah, seperti ini hasilnya. Terima kasih, aplikasi sukses terhubung atau connect. Nah, berarti sudah bisa dipakai dan semua fitur bisa diakses. Nah, sekarang kita batasi untuk tadi perintah isi formulir. Di sini di bagian formulir dan survei saya sudah membuat formulir untuk tadi ikut seminar. Ini ya, ikut seminar. Jadi ada nomor telepon, ada nama, ada alamat ngisinya. Ini tipenya adalah medium, terus izinkan data ganda yes ya. Jadi menu ini adalah untuk mengisi formulir ikut seminar. Nah, saya rencana untuk form ini, ikut seminar ini, itu dimulai dari tanggal misalkan 15 Oktober ya, 15 Oktober. Sedangkan sekarang, sekarang itu tanggal 14 Oktober. Ini tanggal 14 Oktober. Nah, jadi seperti ini untuk cara menyetingnya. Untuk settingan nanti ditaruh di kolom keterangan request ya, itu di paling atas di kolom keterangan request di bagian halaman setting. Ya, di sini di halaman setting, setting ya, kita lihat. Di sini kan ada 4 kolom, ada request, ada autorespon dan keterangan request di sini. Nah, di kolom ketiga itu keterangan request nanti taruhnya di sini ya, taruhnya di sini. Terus kemudian setting bisa digabung. Misalkan mulainya tanggal berapa, terus berakhir tanggal berapa, itu bisa digabung jadikan satu ya. Terus yang letaknya di paling atas nanti akan dicek terlebih dahulu. Jadi nanti ngeceknya di urutan yang paling atas dulu yang ditulis apa. Apakah date start, apakah day off, atau time start dan time end, silakan. Terus untuk settingan tanggal mulai itu adalah date start, terus tanggal berakhir atau berakhir ya sama saja itu date end. Terus hari libur atau hari tidak bisa diakses itu adalah day off. Terus waktu mulai itu adalah time start, terus waktu selesai adalah time end. Nah, ini adalah settingan atau cara menulisnya.
Nah, sekarang tadi untuk isi formulir ikut seminar, rencana saya akan seperti ini. Tanggal mulai untuk mengisi ikut seminar adalah tanggal 15 Oktober 2020. Sekarang adalah tanggal 14 Oktober. Nah, tanggal selesainya tanggal 31 Oktober, selesai untuk mengisi formulir ini. Terus hari liburnya hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu dan hari Minggu tidak menerima pendaftaran ikut seminar. Terus jam mulainya jam 8 sampai jam 14. Selain ini ya, sebelum jam 8 atau setelah jam 14 itu tidak bisa mengisi formulir. Nah, gimana cara menyetingnya? Silakan kita masuk ke bagian menu tabel data ya. Di sini tabel data di aplikasi WeTorespond. Terus silakan masuk ke sheet setting sini ya, sheet setting. Terus kita cari kata kunci seminar, ikut seminar. Tadi ya yang sudah kita buat ikut seminar, karena saya baru buat biasanya taruhnya atau masuknya di paling akhir di sini. Di sini ada request, ada autorespond, ada keterangan request dan tipe autorespond. Tadi untuk settingannya itu ditaruh di kolom keterangan request. Nah, cara menentukan atau cara mengeditnya, kita tinggal double klik saja untuk yang kata kunci ikut seminar, double klik. Nanti masuk ke sini ya, edit tabel di sini. Ada request, autorespond, keterangan request, dan tipe autorespond. Nah, kita edit di bagian keterangan request. Di sini kan cuma medium yes saja. Nah, kita taruh atau kita setting seperti ini. Tanggal mulainya, tulisannya adalah date start. Nah, date start-nya kita kopikan atau kita tulis seperti ini di bagian keterangan request di sini. Di sini medium yes-nya dibiarkan saja. Terus kita taruh seperti ini, date start. Terus medium yes-nya ditaruh di bawah, kita tekan shift enter, nanti pindah ke bawah medium yes-nya. Nah, jadinya seperti ini. Dasar terus titik 2 01 10 20. Nah, tadi saya menginginkan supaya bisa diakses mulainya tanggal 15 Oktober. Ya, berarti di sini diganti 15 Oktober berarti bulan 10 benar, tahun 2020 juga benar. Dah medium yes. Berarti ikut seminar itu hanya bisa diakses mulainya tanggal 15 Oktober. Lalu saya simpan. Ya. Sekarang saya coba akses menunya. Sekarang saya akses menunya. Sekarang adalah tanggal 14 Oktober. Tadi settingan untuk ikut seminar mulainya tanggal 15 Oktober. Harusnya kan tidak muncul karena sekarang belum mulai karena tanggal 14. Nah, sekarang saya akses coba. Saya coba ikut seminar. Nah, seperti ini. Lalu enter dikirim. Nah, di sini keterangannya, maaf, waktu akses ikut seminar akan dibuka pada tanggal 15 Oktober. Nah, sekarang kan bukan tanggal 15, masih tanggal 14, berarti belum dibuka ya. Nah, sekarang saya coba ganti, yang tadinya tanggal 14 Oktober, saya ganti jadi tanggal 15. Ya, tanggal 15 seperti ini. Maka setelah diganti tanggalnya, sekarang tanggal 15, kita akses lagi, ikut seminar seperti ini, kemudian kirim, maka otomatis akan membalas seperti ini. Nah, berarti kan bisa diakses. Jadi kita bisa membatasi tanggal berapa mulai untuk mengakses menu di aplikasi WeTorespond ya. Nah, itu adalah tanggal mulai. Nah, sekarang tanggal selesai. Tanggal selesai berarti tadi kata kuncinya adalah date end ya. Nah, di sini untuk date end tadi saya sudah menginginkan supaya nanti tanggal selesainya atau selesai untuk ikut seminar, isi form ikut seminar itu tanggal 31 Oktober. Berarti kita setting di bagian sini lagi. Nah, ini di bagian keterangan request. Tadi kan sudah ada date start. Nah, sekarang tambahi date end. Nah, date end tulisannya adalah seperti ini. Nah, seperti ini saya kopikan ke sini. Untuk enternya itu shift enter ya. Shift enter nanti pindah baris. Nah, date end-nya tadi saya menginginkan tanggal 31 Oktober. Berarti 31 garis miring 10 garis miring 2020. Nah, kalau sudah di enter, nanti hasilnya seperti ini. Jadi mulai tanggal 15, selesainya tanggal 31. Lalu diklik simpan. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti sudah bisa diakses dari tanggal 15 sampai tanggal 31. Berarti sekarang ini masih bisa ya. Saya akses ikut seminar. Ini masih bisa diakses karena sekarang tanggal 15. Oke, ini masih bisa diakses, masih muncul. Nah, sekarang gimana kalau misalkan tanggalnya saya mundurkan atau saya majukan ya. Berarti saya majukan
ke tanggal setelah 31 Oktober, misalkan tanggal 1 November misalkan ya. Ini tanggal 1 November, saya oke. Ini sekarang tanggal 1 November, ini saya setting tanggalnya di PC saya ya, jadi ngeceknya di PC. Sekarang tanggal 1 November, harusnya kan nggak muncul, karena tadi sudah kita setting tanggal 31 Oktober selesainya. Nah, sekarang kita akses, ikut seminar, nah, seperti ini, lalu enter. Maka di sini keterangannya adalah, maaf, waktu akses ikut seminar telah berakhir pada tanggal 31 bulan 10 2020. Berarti sudah nggak bisa mengakses lagi untuk menu yang ini ya, tidak bisa mengisi lagi. Seperti itu. Nah, ini adalah dead end ya, atau tanggal berakhir. Nah, terus selanjutnya bisa kita setting hari libur. Hari libur kan mungkin nanti hari Sabtu atau hari Minggu, atau mungkin Sabtu dan Minggu tidak menerima pendaftaran seminar misalkan. Itu bisa saja. Misalkan saya menginginkan untuk settingan liburnya adalah hari Sabtu dan hari Minggu. Maka kita bisa tulis seperti ini, day off. Day off berarti tanggal tidak bisa diakses, itu Sabtu dan Minggu. Kalau misalkan cuma satu hari saja juga bisa ya, tidak harus 2 hari. Ini di sini saya taruh di bagian bawahnya dead end, day off Sabtu dan Minggu. Seperti ini ya, koma pakai koma. Kalau sudah enter, nanti hasilnya seperti ini. Jadi mulai tanggal 15 sampai tanggal 31 tidak bisa diakses hari Sabtu dan hari Minggu. Kayak seperti itu. Lalu saya klik simpan. Lalu saya setting lagi tanggalnya. Ini tadi tanggal 1 November. Saya majukan lagi, saya mundurkan ya, mundurkan bulan Oktober. Tapi yang hari Sabtu ya, tanggal 24. Tanggal 24 ini adalah hari Sabtu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang hari Sabtu ini, yaitu tanggal 24 Oktober. Nah, gimana hasilnya? Karena di sini tadi di day off settingannya adalah Sabtu dan Minggu, berarti hari Sabtu dan Minggu tidak bisa diakses. Sekarang saya coba akses kata kuncinya ikut seminar. Nah, seperti ini, lalu saya enter. Maka hasilnya adalah, maaf, menu ikut seminar tidak dapat diakses pada hari Sabtu, Minggu. Jadi seperti ini ya. Jadi ada keterangan tidak bisa diakses pada hari-hari tertentu, bisa saja. Kalau misalkan bukan hari Sabtu dan Minggu, misalkan Senin, Selasa, Rabu, bisa saja diganti saja di sini. Ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu bisa. Cuma satu hari pun bisa. Misalkan hari Minggu saja yang libur, ya kayak gini. Ya, kalau misalkan Minggu saja yang libur, nah sedangkan di settingan tanggal tadi di tanggal 24 itu hari Sabtu, ya. 24 itu kan hari Sabtu, maka otomatis ya bisa diakses. Saya ketik ikut seminar, maka bisa diakses, muncul di sini formnya ya, bisa diakses. Karena tadi saya nyetingnya hari Minggu liburnya, sedangkan sekarang hari atau tanggal yang disetting itu adalah tanggal hari Sabtu ya, tanggal 24 Oktober. Oke, ada day off. Sekarang selanjutnya adalah waktu mulai. Jadi ada jam kerjanya. Misalkan jam kerjanya mulai jam 7 atau mungkin jam 8. Tadi saya menginginkan jam kerjanya adalah jam 8.00. Jam 8.00. Nah, untuk jam mulai itu tulisannya atau settingannya adalah time start. Seperti ini. Saya taruh di bagian keterangan request lagi, di bawahnya day off. Nah, di sini day off, lalu di enter, shift enter ya. Lalu paste. Saya menginginkan tadi mulainya jam 8. Nah, seperti ini. Berarti mulai pengaksesan jam 8, lalu disimpan. Oke, sudah. Sekarang saya akses lagi. Ikut seminar. Oke. Ini masih bales ya, masih bales. Karena sekarang itu jam 21.53, sedangkan mulainya adalah jam 8. Nah, gimana kalau misalkan saya ganti jamnya? Jamnya saya ganti menjadi jam 7 misalkan. Jam 7 kan berarti kan sebelum jam 8. Ini jam 7.54 ya. Oke. Nah, di sini settingannya adalah mulainya jam 8, sedangkan di settingan jamnya itu sudah saya setting itu jamnya sekarang adalah jam 7.54, berarti sebelum jam 8. Nah, gimana hasilnya? Sekarang saya akses ikut seminar. Nah, seperti ini.
enter. Nah, maka hasilnya adalah waktu akses ikut seminar akan dibuka pada jam 8.00. Berarti belum bisa diakses ini sebelum jam 8, kecuali nanti di tanggalnya ini sudah sampai jam 8, ya, seperti itu. Nah, setelah ada time start, ada juga time end. Time end itu berarti waktu berakhirnya sampai jam berapa, itu bisa kita tambahkan lagi juga. Nah, untuk time start tadi saya menginginkan jam selesainya adalah jam 14, berarti setelah jam 14 itu tidak bisa diakses, ya berarti dikasih time end-nya. Saya kasih di sini, di bagian keterangan request, saya enter lagi, lalu di bagian time end saya ganti menjadi jam ya, jam 14.00, lalu enter, lalu simpan. Oke. Sekarang waktu akses dari jam 8 sampai jam 14. Sedangkan sekarang itu jam 7.53 ya. Sekarang saya kembalikan lagi ke jam sekarang, yaitu sekarang itu jam 21.55. Sekarang saya ganti jam 21. Nah, seperti ini. Ini jam 21.55 ini. Sekarang jam 21.55, sedangkan saya settingnya adalah jam waktu berakhirnya jam 14.00. Maka jika kita akses menunya ikut seminar, nah seperti ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Maaf, batas waktu akses ikut seminar telah berakhir. Nah, seperti ini. Jadi, berakhir pada jam 14. Karena sekarang sudah lewat jam 21.55, ya berarti tidak bisa diakses. Karena tadi settingannya itu adalah jam 14.00. Ya, seperti itu. Dan semua ini bisa digabung. Ada dead start, ada dead end, ada day off, ada time start, ada time end. Semuanya bisa digabung. Dan ini bisa disetting untuk menu-menu yang lain. Ini kan ikut seminar. Misalkan ada lagi untuk daftar hadir atau mungkin menu-menu yang lain, itu bisa saja. Jadi tinggal di setting di bagian keterangan request seperti ini. Yang sebelumnya cuma medium ya saja kayak gini ya. Ini kan sebelumnya kayak gini cuma medium ya saja. Nah, seperti ini. Kita edit, ya double klik ya, tinggal double klik saja. Ini kan sebelumnya kayak gini, cuma medium ya saja. Untuk ngeditnya tinggal double klik. Terus di keterangan request double klik lagi. Ya, seperti ini. Kemudian di depan tulisan medium atau di depan tulisan apa ya di sini, misalkan kalau ada kata apa, terus di shift enter supaya geser ke bawah. Lalu di bagian atasnya kita masukkan rumus-rumus yang kita inginkan, mau time start, mau time end, mau day off, mau dead end, dead start, itu bisa. Nah, nanti jadinya seperti ini. Dan untuk rumusnya ditulis di atasnya ya, jangan di bawahnya medium yes, tapi di atasnya. Seperti itu. Dan untuk urutannya nanti ngeceknya adalah dari yang atas dulu. Ada day start, dicek dulu apakah sudah oke. Kalau oke berarti nanti lanjut cek yang bawah. Kalau misalkan di day start-nya sudah otomatis tidak berlaku, ya nanti otomatis menunya nggak berlaku. Misalkan sekarang tanggal 24 Oktober. Sedangkan di sini day start-nya itu tanggal 25 Oktober, ya otomatis tidak bisa mengakses menu yang ini ya. Jadi urutannya dari yang atas dicek, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Dan ini bisa diterapkan untuk menu-menu yang lain. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah mempunyai aplikasi ini bisa menyeting menu-menu yang ada supaya nanti bisa dijadwalkan aksesnya ya. Mengaksesnya bisa dijadwalkan. Nah, seperti itu untuk tutorial kali ini. Cukup sampai sini dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.